Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas Spurs versus Arsenal. Dari sisi taktikal, terutama formasi, ini adalah kekalahan pertama Arsenal sejak menggunakan formasi 3 back. Hasilnya nggak buruk, 3 kali menang, 1 kali seri, sampai di pertandingan ini baru mengalami kekalahan. Sementara Jose yang terkenal lebih reaktif, kali ini juga bermain reaktif dengan formasi 4-4-2. Kecenderungannya untuk memilih mematikan potensi lawan terlihat juga di pilihan formasi dan skuad. Sissoko yang biasa bermain sebagai gelandang dipasang di sayap kanan guna meredam serangan lewat sisi kiri dari Arsenal. Ini adalah peran yang sama saat Sissoko bermain untuk timnas di Piala Dunia 2018 lalu. Arsenal menggunakan formasi 3-4-3 yang shape dan mekanismenya seperti digambar. Pembahasan shape ini adalah bagian yang menarik. Mekanismenya, karena sudah ada 3 back di belakang, wingback jadi rajin overlap sehingga wide forward masuk mengisi half space. Gak jarang pula Kolasinac yang mempunyai kemampuan bermain sebagai wingback atau fullback ikut membantu naik sehingga tercipta overload atau menang jumlah. Inilah yang coba diantisipasi Mourinho dengan memainkan Sissoko. Tottenham menggunakan 2 striker dengan formasi 4-4-2 sebetulnya juga untuk mengikat Kolasinac agar tidak bisa sering-sering membantu serangan. Karena jika dia naik, maka ruangnya akan dieksploitasi oleh 2 striker yang hanya melawan 2 center back. Di pertandingan ini, terutama babak kedua, penguasaan bola Spurs kalah jauh dari Arsenal. Meski begitu, nyatanya Spurs tidak bermain dengan blok rendah. Spurs dalam tanda kutip sengaja membiarkan Arsenal menguasai bola tapi bermain dengan area yang dipersempit hingga blok menengah. Taktik Jose adalah bermain reaktif atas kesulitan Arsenal dalam melakukan build-up serangan. Pemain Spurs cenderung menunggu lalu melakukan pressing ke beberapa pemain yang kurang bagus dalam melakukan build up seperti di klip ini. Gol pertama pun juga dari kesalahan pemain Arsenal dalam melakukan build up. Dan build up jadi masalah Arsenal di setiap fase. Meski sudah lebih baik di fase pertama, namun di fase kedua atau dari tengah ke depan masih minim progresi. Dari pass map ini terlihat bagian yang tebal hanya ke kiri dan ke kanan. Keberadaan Sissoko cukup efektif meredam sisi kiri Arsenal yang berbahaya dengan Aubameyang dan Tierney. Terlihat dari attack sides yang sangat tidak berimbang. Auba juga hanya mencatatkan 31 sentuhan yang menjadi sentuhan paling sedikit di antara pemain yang bermain dari menit pertama. Meski menguasai pertandingan dengan 63% ball possession, namun Arsenal gagal membuat dan mengeksekusi peluang. Nilai peluang yang dilihat dari XG, Arsenal hanya mencapai 0,69 dari 13 shots. Hampir setengah dari XG Spurs yaitu 1,82 dengan hanya 2 shots lebih banyak. Bermain reaktif dengan memainkan Sissoko pada sayap kanan ini juga yang membuat serangan Arsenal kerap terhenti. Taktik Jose untuk melapisi sisi kanan ini sangat tepat jika dilihat dari seringnya kesalahan yang dilakukan bek kanan Aurier. Kondisi akan runyam jika Mourinho memainkan Moura atau Bergwijn sebagai sayap kanan. Terbukti pada pertandingan ini, Moura yang dipasang sebagai sayap kiri beberapa kali gagal membantu pertahanan. Dan Bellerin juga terlihat beberapa kali lepas. Namun sayang duetnya dengan Pepe di kanan kurang begitu padu. Sementara, taktik Mourinho dalam menyerang cenderung direct menggunakan umpan diagonal dari sisi sayap ke depan.
Jose bermain dengan 4-4-2 yang pemain tengahnya flat, sehingga membutuhkan pemain depan yang jemput bola untuk jadi penghubung. Variasinya langsung kirim umpan ke belakang bek lawan. Awal dari gol kedua pun dengan taktik yang sama. Arteta dengan 3 backnya sebetulnya sudah menemukan shape yang balance di formasi ini. Mungkin ada yang masih ingat bahwa Arsenal under Emery jadi tim yang paling sering kena counter attack. Nah, di Arsenal under Arteta hal tersebut diperbaiki, antaranya dengan shape yang seimbang ketika transisi. Perubahan ini membawa Xhaka yang dulunya sering dijadikan kambing hitam atas kesalahan, sekarang jadi pemain yang berbeda. Inilah pentingnya shape dan mekanisme di dalamnya. Namun Arteta tentu masih banyak PR. Bagaimana mengintegrasikan taktiknya ke dalam pemain. Tentu saja ini bukanlah hal yang mudah. Selain taktik, diperlukan kemampuan man management dan inilah yang nampaknya jadi masalah juga buat Arsenal. Sementara Mourinho ya klasik Mourinho, tetap menang meski tidak mendominasi pertandingan. Kegemarannya dalam menganalisis kelemahan lawan diterapkannya di pertandingan ini. Taktiknya lebih bersifat reaktif, meredam dengan Sissoko lalu menyerang tanpa banyak memegang bola. Yap, filosofi Mourinho adalah siapa yang banyak memegang bola, dialah yang banyak melakukan kesalahan. Dan saya nggak bilang filosofi taktik ini bagus atau jelek, karena taktik sejatinya dinilai dari efektif atau tidaknya berjalan di pertandingan.